Subhanahu wa taala, walaupun mungkin cuaca kurang bersahabat tapi tidak menghalangi langkah Bapak Ibu semua. Semoga percikan air hujan yang menimpa pada tubuh kita, yang menetes pada motor kita kalau bawa motor, semua menjadi saksi kebaikan bagi kita semua, karena seorang yang menuntut ilmu itu adalah fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah hingga dia kembali. Karena perjalanan ilmu adalah perjalanan jihad, maka semua yang menjadi saksi atas perjalanan itu kelak akan menjadi saksi kebaikan kita semua. Dan juga kondisi yang seperti ini tentu lebih berat ketika dalam kondisi yang cuaca baik. Akan tetapi dalam kaidah disebut al-ajr ma'a qadri masyaqqah. Al-ajr qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung dari jenisnya kesulitan. Artinya kalau suatu ibadah untuk menempuhnya itu banyak kesulitan atau berat untuk ditempuh, ya karena itu nilai pahalanya beda dengan tatkala kita beribadah tidak banyak kesulitan. Tentu dimaklumi kalau ngaji ke masjid dalam kondisi terang benderang, ya cuaca cerah itu lebih mudah daripada ke masjid dalam kondisi cuaca seperti ini. Akan tapi kaidah mengatakan al-ajr ma'a qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung dari jenisnya kesulitan. Semakin sulit ibadah ditempuh, tapi pahalanya semakin besar. Nah, kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Tadi Mas Anam izin sekaligus memberitahu sampai hadis 71 sekarang. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adalah kebiasaan Nabi, karena dalam ilmu nahwu memiliki makna yufidu al-istimrar, ya, makna yang sering kali, ya, acap kali, sering kali, kebiasaan Nabi atau beliau sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau memohon kepada Allah 4 kebaikan. Dia berkata atau berdoa, Allahumma, ini fikih atau adab dalam berdoa, mengawali dengan Allahumma atau ya Allah, sebagai bentuk adab kepada Allah, kesopanan kepada Allah dan yang dia meminta kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda. Huda adalah bentuk jamak daripada hidayah, yaitu petunjuk. Hidayah. Hidayah itu Bapak Ibu ada dua. Ada hidayah al-ilmu wal bayan, ada hidayah, ya, at-taufiq wal ilham, ya. Hidayah itu ada dua, terbagi jadi dua. Pertama hidayah al-ilmu wal bayan, yang kedua hidayah al-taufiq wal ilham. Pertama hidayah ilmu dan bayan. Bayan itu keterangan dan penjelasan. Hidayah ilmu ini adalah seseorang diberi pengetahuan tentang ilmu, tentang jalan kebaikan, jalan keselamatan. Ilmu. Apa ilmu jalan ke surga? Apa ilmu mengantarkan ke neraka? Maka itu bisa disampaikan hidayah al-ilmu. Dan yang memiliki hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para ulama, para asatidzah, para kiai-kiai yang punya ilmu, mereka mampu dan bisa menunjukkan manusia ke jalan hidayah yang pertama ini. Mampu mereka, sebab mereka punya ilmu. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, hidayah di ayat ini adalah hidayah al-ilmu wal bayan. Artinya Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemampuan untuk menunjukkan manusia ke jalan keselamatan. Itu hidayah pertama, ya. Yang kedua hidayah at-taufiq wal ilham. Ilham adalah sesuatu yang di hati. Nah, kalau hidayah yang kedua ini mutlak hanya milik Allah Bapak Ibu. Siapapun tidak bisa mengambil hidayah yang kedua ini.
bahwa yang mampu dan bisa memberikan hidayah taufik itu hanyalah Allah semata. Nabi Muhammad saja tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Maksudnya penerimaan dengan kebenaran. Nabi ngerti jalan kebenaran, para ulama juga ngerti jalan kebenaran, tapi ketika dia nyampaikan kepada manusia jalan kebenaran itu untuk agar manusia menerima dengan hatinya, itu Nabi, para ulama gak ada kemampuan. Mereka hanya bisa menyampaikan, menjelaskan. Adapun menerima dari apa yang mereka sampaikan dengan hati mereka, itu adalah ranah dan urusannya Allah. Manusia tidak ikut campur secuil pun dalam masalah ini. Karena itu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, yang kedua ini hidayah taufik tadi, Nabi nggak mampu. Tapi yang pertama tadi, Nabi bisa menunjukkan jalan keselamatan. Tapi apakah dia menerima atau tidak, ini Nabi tidak punya ranah. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita minta dua-duanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika mohon hidayah kepada Allah, dua-duanya. Lihat doa beliau, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar jelas benarnya. Ini hidayah ilmu, bayan tadi. Agar bagi Nabi kebenaran sudah sangat jelas, gak ada lagi keracuan dan kebimbangan. Tapi apakah Nabi selesai? Belum. Nabi masih melanjutkan warjudna tiba'ah, dan berikanlah kami hidayah untuk mengikuti kebenaran tersebut, hidayah taufik wal ilham. Banyak orang ngerti kebenaran, banyak ngerti jalan keselamatan, tapi kalau nggak diberi hidayah nggak bisa. Saya yakin semua laki-laki muslim pasti ngerti kalau sholat jamaah itu 27 kali lipat kan? Nah, itu pelajaran SD. Sholat jamaah itu 27 kali derajat daripada sholat sendiri. Itu SD sudah diajarkan. Tapi semua banyak yang tahu ini. Tapi apakah mereka mengamalkan semua laki-laki sholat jamaah? Oh, sedikit. Kalau mereka mengamalkan, masjid sampai luar sana penuh. Kalau mereka mengamalkan yang ini hadis tadi, bahwa sholat jamaah itu 27 derajat, manusia mengamalkan semua, sampai luar masjid nggak penuh. Masjid nggak cukup, Pak. Tidak cukup. Ya. Artinya apa? Hidayah yang kedua itu mutlak milik Allah. Ya, makanya minta kedua-duanya. Hidayah ilmu, hidayah taufik. Itu doanya ini. Allahumma inni as'alukal huda. Wa tuqa, ketakwaan. Sudah sering saya sampaikan ya, tapi kita ulang lagi. Takwa itu adalah apa? Ittikhadu wiqayah biadabillah bi fi'il awamir wa ijtinabi nawahi. Makna dan pengertian takwa adalah seseorang ya membentengi dirinya dari adab Allah dengan dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu tuh makna takwa. Artinya ahlu takwa adalah orang-orang yang memiliki rasa takut dengan adab Allah. Lantas upaya dan usahanya untuk agar dia membuktikan dirinya takut dengan adab Allah dengan dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu makna takwa. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih detail lagi, tapi juga hampir sama. Ali mengatakan takwa adalah al-khauf minal jalil. Ya, takwa adalah seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, yat maha tinggi, jelas sama takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan. Maksudnya ahlu takwa orang-orang yang beramal dengan ilmu, orang yang mau belajar agama. Dia beramal dengan ilmu. Dia beramal bukan dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, dengan taklid, membebek, membuta, membeyuh, tidak. Mereka orang-orang yang beramal dengan ilmu. Itu ahlu takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang ketiga sifatnya adalah ridho bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang ridho dengan dunia yang sedikit. Maksudnya kalau diberi rezeki yang kurang, mereka pun ridho. Bukan kemudian menghalalkan segala cara. Sikut kini, sikut kanan. Curi sini, curi sana. Tipu sana, tipu sini, tidak. Mereka orang yang ridho walaupun diberi dunia yang kurang. Yang keempat, wastaidat di yaumil akhir, orang yang bertakwa, orang yang selalu berbekal diri dengan amal-amal soleh untuk menghadapi hari yang begitu mengerikan.
Ini orang selalu berbekal dengan amal-amal soleh, ahlu taqwa. Itu mana takwa. Nah kita minta wattuqa dan minta ketakwaan. Nah, yang ketiga wal afaf. Nabi memohon kepada Allah al afaf. Afaf itu iffah ya, apa harga diri. Jangan seorang Islam itu tidak menjaga harga dirinya. Ya, nggak punya malu, ya. Punya iffah, punya harga diri siapapun dia. Walaupun dia orang yang tidak punya, harus punya iffah, punya harga diri, punya marwah, punya muru'ah. Supaya orang nggak meremehkan kita, siapapun kita. Ya, punya marwah, punya harga diri. Walaupun kita maaf orang yang hidupnya penuh dengan kekurangan, tapi kalau kita punya iffah, orang nggak berani sembarangan meremehkan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-muru'ah arkanu arba. Muru'ah itu harga diri itu punya 4 rukun. Ya, kalau 4 rukun ini dilakukan, insya Allah Bapak Ibu siapapun pasti punya harga diri dan manusia tidak akan meremehkan Bapak Ibu semua dengan 4 ini. Pertama kata Imam Syafi'i adalah husnul khuluq. Kalau kita ingin punya harga diri, hiasilah hidup ini dengan akhlak yang baik. Kalau orang yang berakhlak baik itu pasti akan mulia. Ya. Tapi orang yang harga dirinya nggak ada, ketika akhlaknya buruk, ya, perbuatannya tidak baik, ucapannya tidak baik, jatuh harga diri seseorang. Ketika akhlaknya tidak baik. Tapi kalau orang berakhlak baik, siapapun dia pasti orang akan menghargainya. Ya, orang ini akhlaknya baik, punya harga diri, punya kewibawaan, punya karismatik, ya, dengan akhlak yang baik. Enak kalau bicara penuh dengan kesantunan dan kelemah lembutan, suka menolong orang, ya. Tidak suka berbuat dolim kepada siapapun, dijaga lisannya untuk berkata yang tidak baik, dijaga tangannya untuk nggak memukul tanpa hak, mengambil harta orang tanpa hak. Ya orang yang berakhlak yang baik, murah senyum, enak kalau bertemu dengan orang yang berakhlak baik itu. Nah, itu adalah yang pertama. Kalau kita ingin punya harga diri, hiasilah kita Bapak Ibu dengan akhlak yang baik. Ya. Tapi kalau nggak baik, nggak ada yang menghormati kita ya. Ya, kalau kita berakhlak buruk, apa ada orang yang menghormati kita? Nggak ada. Karena itu orang Jawa bilang, ajni diri orang yang ketalilati ya. Harga diri orang itu ada pada lisan yang dijaga. Kalau lisannya nggak dijaga, harga diri dia hancur ya. Orang suka berdusta kalau ngomong, suka menipu. Dia pun nggak punya harga diri siapapun dia. Oh, cuma dia itu kalau ngomong pasti dusta, menipu orang. Nggak ada harga diri manusia kalau sudah rusak lisannya, rusak akhlaknya. Yang kedua, kalau kita ingin menjaga marwah dan harga diri adalah as-sakha, orang yang suka memberi, dermawan. Dermawan apa Bapak Ibu? Ya dermawan apanya? Bukan cuma harta. Dermawan waktunya, kalau dimintai kelonggaran waktu, tenaganya juga demikian. Kalau dia berharta juga hartanya longgar untuk membantu saudaranya. Orang yang sakha. Karena tidak ada orang yang mencintai orang yang bakhil itu, tidak ada. Ya, dimintai waktu aja nggak ada waktu, saya sibuk katanya. Hari akad loh Pak, kan hari libur itu. Wah, walaupun akad saya itu banyak kerjaan. Waduh, sok sibuk ya. Dimintai waktu pelit. Kalau tenaganya hari Senin Pak, saya ada gini-gini, minta tolong dibantu. Wah, nggak bisa ya, saya Senin ada. Selalu tidak ada waktu. Apalagi dimintai harta. Lebih nggak bisa lagi. Bakhil. Muliakah orang seperti ini? Nggak ada yang muliakan. Bakhil itu hanya mengantarkan kepada kebinasaan dan kehinaan. Salah satu muhlikatun, Nabi kita bersabda, 3 akhlak yang membinasakan. Di antaranya sukhun muta', kebakhilan yang ditaati. Wattaqu sukha wa ittaqu sukha fa inna sukha ahlaka man kana qablakum. Waspadalah kalian dari kebahilan. Karena kebahilan yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Allah juga berfirman, wa man yukhasukan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terselamatkan dari kebahilan diri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, Allah akan berikan jalan kemudahan, yaitu jalan kemudahan ke surga. Wa amma man bakila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan congkak, sombong, tidak percaya dengan janji Allah, Allah akan berikan jalan kesulitan masuk surga. Itu buah dari kebakilan. Tidak ada yang berakibat baik dari sifat bakil itu. Karena itu jangan dipelihara sifat kebakilan, Bapak Ibu. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Kita nggak akan dicintai manusia, juga nggak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Al-afaf. Kemudian yang ketiga, sifat afaf adalah, rukun ketiga adalah dia adalah orang-orang yang tawadu, yang rendah hatinya, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang, walaupun dia orang yang mungkin memiliki derajat yang tinggi, pangkatnya, harta yang banyak, tapi mereka tawadu, ya, berilmu, tapi mereka tawadu, ya, tidak sombong, ya, hartanya tidak menjadikan dia sombong. Ini orang bagus ini ya. Orang itu biasanya kalau banyak harta sombong. Sombong itu muncul ketika apa? Ketika memiliki kelebihan, Pak. Itu ayatnya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia di atas kecongkakan dan kesombongan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya sudah cukup. Korun itu sebelum kaya gak sombong. Sebelum kaya nggak sombong Korun itu. Setelah jadi kaya, jadi pedagang emas, wah langsung innama utituhu ala ilmin indi. Oh, aku diberi ini semua karena ilmu yang kumiliki. Gitu. Manusia itu begitu. Kalau belum punya kelebihan, mungkin belum nampak. Tapi kalau udah ada dikit kelebihan, wah mulai gaya. Sudah mulai punya mobil agak bagus, gak pernah ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gak pernah taklim. Dulu waktu fakir rajin taklim, rajin ke masjid, sholat jamaah, gak pernah bolong. Subuhan aja muadzinnya belum datang, dia udah datang. Sekarang udah punya sedikit kekayaan, oh mulai sibuk katanya. Ngaji gak pernah, ke masjid gak pernah. Na'udzubillah. Naudzubillah. Karena itu Allah Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallah firroha ya'rifka fi syiddah. Ini kata Nabi ya. Ingatlah Allah dikala kau senang, dikala kau sedang banyak duit. Niscaya Allah akan ingat kamu dikala kau sedang sulit dan sempit. Nabi nggak mengatakan ingatlah Allah ketika sempit. Gampang. Orang ketika susah itu banyak ingat Allah ya Pak ya. Berdoanya khusyuk ya Pak. Sampai nangis-nangis. Dikasih tagih hutang, ya Allah. Duit banyak, nggak pernah berdoa. Kenapa? Nggak pernah butuh sama Allah. Makanya Nabi katakan, ingatlah Allah jika kau senang. Jadi kalau duitmu banyak, tetap ngaji, tetap ke masjid. Ya, nanti ketika kau sulit, Allah akan ingat kamu. Ya. Artinya, kalau dikala senang kita banyak ingat Allah, tentu di dalam keadaan apapun akan lebih mudah kita ingat Allah dan mengenali Allah. Ya. Nah, yang terakhir wal ghina, mintalah kepada Allah al ghina, kecukupan. Yang penting itu cukup, ya, mau dikit mau banyak yang penting cukup, atau kecukupan atau pas-pasan, ya. Pas baru butuh untuk menyekolahkan anaknya, ada rezeki. Ya, pas bau ingin renovasi rumahnya yang sudah hampir ambruk, ada rezeki, pas-pasan. Pas mau nikah lagi, ada rezeki ya Pak. Saya langsung lihat. Ampun, intermezzo nih Pak ya. Aku cek ikan boten ngantuk ya. Kalau ngomong terus jangan turu klek. Sekali-kali enten ku cek ikan boten ngantuk ya. Masalahnya jenengan kan candle niku mesti akeh ngantuk ya. Dan kalau kan masa ngomong ngantuk ya. Minta kecukupan ya. Pokoknya yang penting cukup ngoten mau.
Banyak betul cukup rekoso, tapi selalu cukup. Itu ghina, minta pada Allah. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Apalkan nanti ya. Nah, dibaca waktu sholat sujud terakhir ya, atau siap sujud bukan sujud terakhir ya, atau tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid bisa doa ini, atau ketika sujud baca ini Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, sambil dihayati direnungi makna doa tersebut penuh dengan kekhusyukan ya, khaufau wa tama'a. Doa itu penuh rasa harapan tapi juga ada rasa cemas ya, khusyuk ketika berdoa. Nah, ini dibaca baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nabi sering membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, kalian sudah ma'ruf ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua dan sudah biasa, maka semakin tambah yakin lagi untuk terus mengulang-ulang doa yang diajarkan Nabi SAW ini. Ya. Hadis selanjutnya 72. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Nabi kita berkata, Jabir berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya antara seorang laki-laki, pembatas antara seorang laki-laki dan seseorang yang syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Jadi pembatasnya itu ada pada sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi sholat enggak dia? Kalau dia enggak sholat, maka dia telah kafir. Itu membedakan. Karena itu jangan sampai seorang muslim meninggalkan sholat, sebab dosanya sampai ke jenjang kekufuran. Dia lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa zina ya, dan yang lain-lainnya. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada zina dan minum khamar. Tapi kadang banyak yang tidak tahu. Kalau ada seorang ibu, bu, dibilang ibu, itu anak ibu itu yang SMA itu nggak pernah sholat loh, bu. Iya, di rumah juga nggak mau sholat itu. Nah, sudah tak bilang, yus ngeyel, yus piye meneh, yus tak kandan, yus jual aku. Gitu aja, nggak ada kesedihan begitu, tidak. Tapi begitu dibilang ibu, anak ibu yang SMA kemarin saya lihat itu nongkrong di dekat jalan-jalan itu minum khamr. Astagfirullah. Wah, takutnya tambah nemen. Nangis anaknya, dengar anaknya minum khamr, nangis. Tapi dengar anaknya nggak sholat, biasa saja. Padahal lebih besar dosa meninggalkan sholat. Sebab minum khamr, kalau dia minum khamr selagi dia masih meyakini khamr itu haram, maka dia masih muslim. Selagi masih meyakini khamr itu haram. Tapi kalau seorang meninggalkan sholat, faman tarakaha faqad kafar. Nabi katakan siapa yang meninggalkan sholat maka setengah kafir, telah kufur. Berarti dosanya lebih besar meninggalkan sholat. Ini yang banyak tidak diketahui oleh para orang tua, sehingga tidak merasa sedih kalau anaknya enggak sholat. Ya, Allah sudah mati dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar. Sebab Allah ngerti ngajak sholat anak-anaknya itu hal yang tidak mudah, butuh kesabaran. Maka terus memerintahkan untuk sholat, ya, terus sabar, ya, jangan tidak sabar, terus sabar. Ya. Dibangunkan dengan cara lemah lembut, nggak bangun ya agak dikeras, ceplek-ceplek. Kalau tangi wis subuh le, tangi ngono ceplek tangi ngono ora, ceplek bangun. Ora terus wis tak gugah ora tangi ya wis berarti jenengan boten sabar. Ora ya nesu malah sabar iki nesu niku, jenengan nesu niku sabar. Jenengan boten nesu malah jenengan ya wis sing penting wis tak gugah. Artosipun jenengan boten sabar. Ning getak niku sing sabar. Mesti jenengan tegel lho. Lah nggih to, mesake turune angel ge bengi melek bengi. Yen jenengan boten tegel berarti jenengan boten sabar. Sing sabar niku jenengan tegel. Tangi. Salat wae salat. Sakjane nggih mesake ning tetep harus dipaksa. Itu namanya sabar. Yen jenengan kendeli mawon berarti jenengan boten sabar. Alias mesakne gitu. Nanti kalau sudah anak kita gede baru bisa menyadari, dia bisa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah dulu Engkau beri aku orang tua yang baik, ya Allah, ya. Begitu akan sadar nanti di akhirat. Kalau sudah gede dia dibangunkan, bapak ibu saya selalu sholat. Coba kalau saya dibiarkan, mungkin sampai tua pun saya akan malas bertangi, bangun pak kita sejak kecil jadi orang tuanya, walaupun dengan dibentak-bentak ya, tapi dia akan nanti bisa mensyukuri ketika mereka sudah besar, jasa dari orang tuanya yang sabar gitu, ya.
Hadis selanjutnya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihi hadzal kitab wa aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan dan mengangkat derajat seseorang satu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan Allah menghinakan satu kaum dengan Al-Qur'an juga. Artinya, siapa yang ingin tinggi derajatnya, maka kembalilah kepada kitabullah, mencintainya, pelajarinya, membacanya, mengimaninya, menjadikan jalan hidupnya, syukur-syukur menghafal dan menyampaikan kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Nabi kita bersabda, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kata Nabi apa? Sebaik-baiknya manusia. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Qur'an, menegakkan salat dan menginfakkan harta dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mereka itulah orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. 3 tadi ya. Perdagangan yang nggak mungkin bangkrut itu 3, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, membaca bisa berarti mempelajarinya, mentelahnya, ya, senantiasa hidupnya dekat dengan Al-Quran, ya, tidak jauh dari Al-Quran. Sebab itu adalah kunci keberhasilan, kunci keselamatan. Ya, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apabila datang kepadamu petunjukku, yaitu Al-Quran, maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya, maka dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia. Para ulama menafsirkan penghidupan sempit adanya ke orang-orang yang menjauhkan dari Al-Quran, kelak ketika meninggal dunia, Allah akan sempitkan tanah kuburnya, sehingga menghancurkan tulang-tulangnya orang-orang yang dulu ketika di dunia menjauh dari Al-Quran. Cukupkah di situ penderitaannya? Tereng. Tesih wonten kelajenganipun. Allah berfirman, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti pada hari kiamat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, matanya buta, matanya tidak mampu memandang. Kemudian dia protes kepada Allah, Rabbi lima kasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi mata saya buta, sedangkan dulu aku mampu melihat? Jadi dia tuh gak sadar kalau di dunia dia udah buta. Buta dari Al-Quran, maksudnya buta dari mempelajari Al-Quran. Apa jawab Allah? Kadzalika, kau bisa seperti itu karena dulu ketika di dunia atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayatku kan? Al-Quran dikaji di mana-mana, pengajian-pengajian Al-Quran banyak di mana-mana. Fanasitaha, kau melalaikannya kan? Kau berpaling kan? Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pula kau dilalaikan sebagaimana dulu di dunia kau melalaikan Al-Quran. Itulah hina di akhirat, hina di kubur, hina di dunia. Orang yang menjauhkan diri dari kitabullah. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat bagi para pemilik-pemiliknya ya. Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Nah, datang nanti baca ibu bapak yang dibaca di dunia, kelak akan datang memberi syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Masya Allah, menjadi penolong. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, man qara'a harfan bi kitabillah falau hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Siapa yang baca kitab Allah, itu adalah kebaikan. Kebaikannya dilipatkan 10 kali lipat. Aku nggak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan ya, alif lam mim itu sudah dikasih ganjaran 30 Bapak Ibu. Kalau khatam berapa itu? Jenengan hitung berapa huruf? 1 hurufnya 10 jutaan. Itu kalau khatam sekali. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali.
ratusan dan puluhan juta hanya dari membaca Al-Quran. Hanya dari membacanya loh Pak. Bedereng jenengan nanti kalau mau menghafalkannya, mau mengajarkannya, Masya Allah. Mengajari Al-Quran 1 menit Bapak Ibu pahalanya bisa tahunan. Ayo anak-anak, Ustadz ajari ngafalkan surah Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad ya. Butuh waktu 1 jam 10 anak-anak hafal surah Al-Ikhlas ya toh. 1 jam dah jadi yang ngajar. Setelah itu bapak itu meninggal misalkan, anak-anak itu masih terus membaca surah Qul huwallahu ahad dalam salat-salat mereka, maka sepanjang anak itu membaca surah itu, si pengajar tadi akan mengocor pahala di kuburnya. Bayangkan, padahal dia butuh waktu 1 jam ketika mengajar, pahalanya apa? Tahunan. Sepanjang 10 orang itu berusia baca itu akan terus ngocor di kubur si pengajar tadi. Rasulullah mengatakan, sab'atun yujrilahu alal abad ajrahuna fil qabr ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang Allah akan terus mengocorkan pahala di kubur pemiliknya ketika dia sudah meninggal. Di antaranya kata Nabi, man alama ilma, seorang yang mengajarkan ilmu. Hanya ngajari surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu ngajari anaknya surah Al-Fatihah. Orang ngajari bebe adus kali nututi sabun, bebe adus kali, apa itu? Ngajari Al-Fatihah, apalagi ditunggangi kancing nyolong timun ngajari maling. Kan kancing nyolong timun ngajari maling ya. Masuk ngajari maling, nyolong. Jelas? Ya. Habis. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama. Ada soal ibu bapak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang kurang paham, jangan pulang dengan membawa kebingungan, ya, tapi pulang dengan membawa ilmu. Paling tidaknya hafal doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ibu sampun hafal sedaya? Ibu-ibu sampun hafal sedaya? Nggih, dereng Ustaz. Nggih, ngaten nggih, mugi-mugi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.